Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang media pembelajaran dan media teknologi anak usia dini dengan dosen pengampu Ibunda Nita Anggi Purnama, MPD. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang macam-macam media pembelajaran anak usia dini. Pembelajaran pada anak usia dini tidak jauh dari kata bermain, karena anak usia dini ini belajar sambil bermain. Dan pada usia ini, anak-anak dikenalkan dengan berbagai macam permainan. Ada permainan sederhana, tradisional, bahkan barang-barang teknologi pun bisa menjadikan itu sebuah alat untuk permainan. Macam-macam media pembelajaran anak usia dini ini ada 7 poin. Yang pertama, media alat peraga. Yang kedua, media alat permainan. Yang ketiga, media alat manipulatif. Yang keempat, media alat piktorial. Yang kelima, media alat simbolik. Yang keenam, media alat puzzle. Yang ketujuh, media alat blok. Yang pertama, media alat peraga. Semua alat atau gerakan yang dipergunakan oleh pendidik untuk memperagakan atau menerangkan berbagai hal yang bersangkutan dengan pembelajaran. Seperti contoh yang digambar, ada anak yang mengikuti lompatan kelinci. Jadi kita hanya menjelaskan dengan gerakan, tidak perlu dengan gambar lagi. Yang kedua, media alat permainan. Bermain sendiri menurut Santoso ialah suatu kegiatan atau tingkah laku yang dilakukan anak secara sendirian atau berkelompok dengan menggunakan alat atau tidak untuk mencapai tujuan tertentu. Bermain merupakan kegiatan yang berguna dan tidak hanya membuang-buang energi saja, tetapi melalui kegiatan bermain, anak dapat dimanfaatkan untuk membantu mengembangkan berbagai aspek perkembangan anak. Di sini ada 6 aspek yang bisa saya jelaskan. Yang pertama, aspek fisik. Anak dapat menyalurkan energi yang berlebih sehingga ia tidak merasa gelisah, dan bisa juga bermain dengan permainan petak umpet, berlari, naik turun tangga, perosotan yang menyebabkan anak menjadi sehat, tetapi juga otot anak menjadi kuat. Yang kedua, aspek motorik halus dan kasar. Aktivitas bermain ini anak berkesempatan berlatih untuk menggunakan otot kasar seperti menangkap bola dan melemparnya lagi. Bukan hanya otot kasarnya saja, anak dapat berlatih memanfaatkan otot halusnya seperti untuk menggambar, membuat garis lurus dan lengkung. Keterampilan seperti ini akan sangat bermanfaat bagi kehidupan anak selanjutnya. Yang ketiga, aspek sosial. Pada kodratnya, manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup menyendiri tanpa orang lain. Melalui aktivitas, anak dalam bermain peran misalnya sebagai orang tua, guru, atau polisi akan memberikan rangsangan kepada anak tidak saja berkembang perilaku sosial, tetapi juga akan membuka pikiran anak untuk berimajinasi. Yang keempat, aspek emosi dan kepribadian. Biasanya, aturan dan larangan yang diterapkan secara sepihak oleh orang tua, guru, dan juga pengasuh akan menghambat aktivitas yang diinginkan sehingga akan menjadi katarsis. Melalui aktivitas bermain, anak dapat melepaskan ketegangan yang dialaminya sehingga akan menghilangkan katarsis tersebut. Yang kelima, aspek kognisi. Melalui aktivitas mendengarkan cerita yang diberikan oleh guru TK atau teman lainnya, atau memperhatikan alam di lingkungannya, akan merangsang anak untuk mengetahui lebih lanjut apa yang didengar dan diketahuinya itu. Yang terakhir, indera yang kita miliki harus menjadi alat yang sehingga anak terhadap lingkungan yang dihadapinya. Pengasahan indera tersebut akan menjadikan anak lebih kreatif, tanggap terhadap rangsangan yang diterima, dalam melakukan aktivitas bermain yang sangat dipengaruhi oleh jenis dan alat bermain yang dimilikinya. Yang dimaksud dengan alat permainan ialah semua alat yang dipergunakan anak untuk memenuhi naluri bermainnya. Selanjutnya, bentuk bermain anak. Di sini ada 6 poin bentuk bermain anak. Yang pertama, bermain sosial. Bermain sosial dapat dilakukan sendiri dengan alat bermain atau bersama orang lain dengan menggunakan alat bermain itu.
Selanjutnya, bermain sendiri. Di sini anak bermain dengan menggunakan alat yang ada, namun tidak memperhatikan kegiatan anak lain di ruangan yang sama. Yang ketiga, bermain sebagai penonton. Anak bermain sambil melihat anaknya bermain di dalam atau ruangan. Anak mungkin bicara dengan temannya, mengamati temannya, lalu bermain sendiri. Ada pula yang duduk, ada yang aktif bermain. Yang keempat, bermain paralel. Dilakukan oleh sekelompok anak dengan menggunakan alat bermain yang sama, tetapi anak bermain sendiri-sendiri. Yang kelima, bermain asosiatif. Anak bermain bersama, tetapi tidak ada aturannya. Tiap anak memilih perannya sendiri. Yang keenam, bermain kooperatif. Dalam permainan ini, setiap anak bermain sesuai dengan perannya. Tiap anak sesuai dengan perannya menampilkan kebolehan keterampilannya. Anak bertanggung jawab atas tindakannya. Selanjutnya yang ketiga, media alat manipulatif. Media manipulatif merupakan segala benda yang dapat dilihat, disentuh, didengar, dirasakan, dan dimanipulasikan. Segala sesuatu yang bisa dan biasa ditemukan oleh anak dalam kesehariannya dapat dijadikan media pembelajaran yang lebih kontekstual. Misalnya, gelas plastik, piring plastik, kardus, tutup botol, dan banyak halnya yang aman untuk anak gunakan. Selanjutnya yang keempat, media alat piktorial. Media piktorial merupakan media ilustrasi dari media yang sebenarnya, biasanya diimplementasikan dalam bentuk gambar-gambar, sebab media-media ini sesuai dengan perkembangan pemahaman anak yang mulai memasuki masa transisi dari praoperasional menuju operasional konkret. Ada 4 tahapan dalam perkembangan kognitif anak. Tahap-tahap tersebut meliputi tahap sensomotorik. Proses ini dimulai pada saat usia lahir hingga usia 2 tahun. Pada masa ini, anak belum membedakan dirinya dengan isi dunia yang lainnya. Selanjutnya, tahap praoperasional. Pada tahap ini, ada anak sekitar usia 2 tahun sampai 7 tahun. Karena anak semakin banyak belajar, ia mulai membedakan dirinya dengan lingkungannya. Pada tahapan ini, cara berpikir anak masih didominasi oleh bagaimana hal-hal atau benda itu tampak. Selanjutnya, tahap operasional konkret. Tahap operasional konkret dilalui anak pada usia sekitar 7 tahun sampai 11 tahun. Pada tahap ini, anak mulai memiliki kemampuan berpikir melihat hal-hal di balik yang tampak atau bentuk wujudnya. Selanjutnya yang keempat, tahap operasional formal usia 11 tahun ke atas. Kemampuan berpikir pada tahap operasional formal dilalui anak sekitar usia 11 tahun ke atas. Anak sudah mulai dapat berpikir logis seperti orang dewasa. Selanjutnya yang kelima, media alat simbolik. Media ini memiliki tingkat pemahaman yang cukup matang. Media ini tidak lagi menggunakan benda atau gambar, melainkan dengan rumus, lambang, dan grafik. Selanjutnya yang keenam, media alat puzzle. Puzzle suatu bentuk permainan beregu dan menugasi pemain untuk menggabungkan atau merangkai kembali potongan-potongan benda tersebut sehingga menjadi sebuah bentuk yang sesuai. Media alat balok. Dalam permainan ini, anak diajarkan bekerja sama dalam sebuah kelompok dan membangun sebuah bangunan bersama dengan balok yang sudah disediakan. Media produk teknologi anak usia dini. Media produk teknologi ini perlu dikenalkan kepada anak. Dengan pengenalan ini, kelak anak dapat beradaptasi dengan berbagai macam alat media teknologi. Media teknologi yang perlu dikenalkan pada anak, yang pertama televisi, memang berdampak positif dan negatif. Maka dari itu, sebagai guru harus mengarahkan pada hal positif. Yang kedua, komputer. Benda ini dapat membantu anak mengenali huruf dan word art dengan ukuran dan berbagai warna. Yang ketiga, kalkulator.
Benda ini dapat membantu anak mengenali angka dan mengasah kecerdasan logikal matematik mereka. Pesawat, mobil, dan kendaraan lainnya, handphone, radio, dan alat komunikasi lainnya. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih yang sudah menyimak video kami, dan bagi ada yang ingin ditanyakan kami persilahkan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.